kalau ini semuanya Pak Puji ya, dalam artian kan secara kalau yang beras yang coklat seperti ini kan berarti secara nutrisi itu berarti full ya, hampir 100%. Tapi ketika wah ini saya kayak ini masih kurang nih, saya tambah ini tetap nih. Itu gimana Pak? Apa betul berlebihan ya, cuma ya istilahnya melebihi gizi lah. Iya, berarti nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini 100, ini berarti 90 berarti 190 gitu kan. Boleh kalau hitungan matematika. Nah, nilainya kan lebih nanti. Iya. Terus sama ini ya, berarti ketika itu makanan itu dikondisikan dengan apa? Kualitas yang sebaik-baiknya dan juga dengan kondisi seperti itu juga merangsang ada proses mekanik di gigi yang maksimal juga. Berarti sebenarnya kan satu secara bahan baku berarti sebenarnya sudah berkualitas. Yang kedua berarti kan proses mekanik pengunyahannya juga dirangsang untuk apa sebenarnya yang disesuaikan sesuai dengan sunatullah. Sesuai dengan sunatullah. Jadi kalau kunyahnya sedikit gimana Pak itu? Apanya? Ini kan kadang-kadang kebiasaan nasi enggak, kalau hilang. Tetap dipaksa untuk ini. Saya ngunyah, biasanya nasi jarang saya ngunyah lama. Karena sulit banget. Saya nyoba ngunyah lama pun itu kembali lagi ke pola. Tapi begitu makan yang ini, itu langsung ngunyahnya lama, nggak bisa sebentar. Otomatis itu ya berarti. Otomatis. Allah itu sudah Allah menciptakan manusia. Berarti menciptakan perangkat untuk kehidupan manusia di dunia ini. Dengan sebaik-baiknya. Yang membuat kemudian berubah semuanya adalah pelanggaran manusia itu sendiri terhadap apa yang sudah Allah ciptakan. Itu yang masalahnya di situ. Kenapa kita ngunyah sebentar? Karena berasnya dibuat putih. Bekatulnya hilang. Bahkan dikasihkan ayamnya yang jadi sehat. Ginuk-ginuk terbang-terbang. Lah manusia yang loyo. Kasih sapi, sapinya gemuk, manusianya loyo. Itu seperti itu. Kayak sapi misalnya. Sapi harusnya dikasih rumput ya. Allah ciptakan rumput-rumput yang bermacam-macam. Kalau kita ngikuti sapi, kita lihat sapi itu makannya apa saja, yang terbanyak apa, bagaimana pola dia makan. Itu kita akan ngerti bagaimana Allah sudah menyiapkan semuanya buat dia. Tapi ketika kita nanam hanya rumput gajah, sapinya ditaruh di kandang, dia nggak punya pilihan selain memakan itu. Yang ada. Akhirnya apa? Malnutrisi, dagingnya tidak berkualitas, sapinya mudah sakit. Kita makan, kita juga mendapatkan daging yang tidak berkualitas dan sebagainya. Ayam dikasih nasi yang basi, nasi putih basi lagi. Ayam itu kurang suka. Tapi karena adanya itu ya dimakan, maka dagingnya hasilnya juga tidak berkualitas. Semua itu kembali kepada diri kita. Nah, makanya kita mencoba kehidupan holistik itu adalah kita hidup sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan sunatullah. Hukum alam adalah sunatullah. Maka dengan seperti itu kita akan mendapatkan kesehatan lagi yang kita harapkan yang hari ini banyak hilang. Nah, ini gambarannya seperti itu aja. Iya. Karena saya juga bisa pernah baca satu literatur itu katanya mata beras ini bisa mengurangi, menyembuhkan, menghilangkan kelembapan di nasi itu. Dan itu kita tidak tahu ini efek lembabnya. Terus saya belum memahami ini. Nah, mungkin Pak Puji bisa menjelaskan maksud dari literatur itu. Jadi pati kan cenderung dia kelembab. Nah, kelembapan itu menyebabkan energi kita turun. Itu. Nah, pati juga dia membutuhkan cukup air untuk pengelolaan. Nah, di sini sifat daripada mata beras ini karena dia itu unsurnya adalah energi, berarti dia untuk pertumbuhan, maka dia bisa mengaktifkan seluruh energi yang ada di dalam tubuh kita untuk menghasilkan kecukupan panas itu. Sehingga sifat lawan dari lembab itu kan kering. Maka dia sifatnya agak kering, tapi jadi kering-kering banget sih tidak gitu. Karena dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang baru. Tapi dengan Allah menciptakan ada kulit ari, ada mata beras, kemudian ini satu paket yang lengkap.
Nah kulit arinya cenderung lebih kering, makanya kasar ini. Iya. Berasnya kasar. Kalau itu kan berasnya kayak lunak terus mengandung air. Ini mengandung air juga, tapi kasarnya. Nah kasarnya itu yang menjaga tidak terlalu lembabnya nasi itu. Nah kelembapan itu menyebabkan apa? Nasi mudah basi. Coba nasi sekarang 1 hari basi. Biasanya, Kenapa ini? Tadi Pak Eko bilang 3 hari, 2 hari, apalagi ini habis di tang itu kan, terus ditaruh di tampak ada daun pisang atau daun jati, dikipas. Iya. Nah, airnya kan hilang, kelembapannya itu berkurang sangat jauh. Akhirnya dia tidak mudah basi, yang membuat mudah basi lembab. Berarti uap airnya uapnya masih terkungkung berarti ya, masih sebenarnya Iya, itu yang harusnya makanya dia harus dibolak-balik terus makanya dikipas, nasinya gitu. dan daun jati itu menyerap kelembapan juga. Itu. Terus daun ini biasanya yang paling kuat untuk menyerap daun jati dan menimbulkan rasa yang enak. Makanya beda nasi yang dipakai daun jati itu berbeda. Kalau nasi putih pakai daun jati ya berkurang kelembapannya, lebih enak, tapi tidak seenak kalau ini yang dibungkus. Makanya ini bisa dari pagi sampai sore, kadang sampai besok tidak basi. Itu. Wah kan enak banget. Kita kadang udah bawa nasi sore sudah basi, itu masalah. Sama kalau dibandingkan dengan kondisi pengolahan nasi dulu kan berarti tidak pakai yang namanya kusan kusan dari bambu, terus habis itu pakai ceting itu ada dari bambu juga, dan itu kalau saya pernah dulu waktu kecil juga sebenarnya Simbah kan masaknya masih di pawon, terus habis itu biasanya saya bantuin jadi ngolah-ngolah sambil dikipas-kipas. Sebenarnya itu manfaatnya seperti itu ya Pak? Ya itu buang kelembapan. Sama untuk pemilihan pakai bambu kusan itu. Ya itu kan berpori-pori ya. Sebenarnya kalau sifat bambu itu kering dingin. Jadi tapi karena dia sudah dipakai berkali-kali kan sifat kering dinginnya yang menular ke ini sudah hilang. Apalagi dia dipanaskan. Nah yang dipakai adalah pori-porinya sesudah itu. Pori-porinya yang membuat nasi itu air itu tidak terjebak. Nah kalau kita di magic jar, air itu walaupun sudah dikasih lubang, dia tetap terjebak di situ. Maka kalau nggak kering, jadi kering sekali karena dipanaskan terus, ya dia jadi kering kayak itu. Kalau tidak dia jadi lembek, benyek, dan airnya mudah basi. Itu banyak sekali mubazir sebenarnya. Makanya teknologi itu membantu, tapi sebenarnya prinsipnya bagaimana teknologi itu mempertahankan situasi ini tetap ada. Itu sangat bisa. Misalnya kukusan nggak pakai bambu boleh, tapi prinsip-prinsip itu nggak boleh hilang. Nah, kalau itu dipertahankan dan manusia memikirkan itu terus-menerus, maka Allah akan kasih jalan keluar untuk ditemukannya proses itu secara modern. Berarti selain ada kemudahan ya berarti karena adanya teknologi sebenarnya untuk mempermudah manusia. Tapi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip, berarti sebenarnya kualitas itu juga dipertahankan dari secara dalam artian usaha juga semakin ringan, tapi secara kualitas juga jadi, sama gitu kan. Kalau niatnya ke sana, Allah pasti buka pintu itu. Tapi kalau niatnya yang penting tidak memperhatikan prinsip, ya Allah tidak buka, dia dapatnya yang keliru nantinya. Ya, tapi kalau kita bersikeras enggak, penemu yang hebat itu, makanya kan orang hebat itu lahir dari kepedulian seseorang terhadap sesuatu persoalan umat. Misalnya umat nggak sehat, saya mikir gimana saya menemukan sesuatu yang bisa menyehatkan sesuai dengan sunatullah. Allah akan kasih. Kayak misalnya bungkus daun jati sekarang nggak ada, nanti Allah beri kemampuan dia untuk menemukan sesuatu yang juga bisa bersifat untuk menghilangkan kelembaban, yang kemudian bentuknya modern, tidak menghilangkan sifat-sifat yang alamiah yang ada di itu. Seperti itu pasti gitu, sepanjang dia memikirkan itu, karena Allah akan menjawab sesuai dengan apa yang di dalam hatinya dia, insya Allah. Terus sama ini Pak, mungkin yang terakhir ke Pak Eko ini Pak, terkait ini Pak, berarti kita kan
Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya, menginspirasi sahabat holistik sekalian dengan mencoba memulai kembali hidup sehat dengan lingkungan yang paling kecil, yaitu dengan keluarga, dengan pemilihan beras. Nah ini terkait ini Pak, peta dalam artian ketersediaan modelnya beras organik dengan satu kali ini, kalau di lingkungan sekitar kita sebenarnya banyak nggak sih yang menyediakan beras model seperti ini? Karena yang pastinya ketika sahabat holistik semua tercerahkan, berarti ada niatan untuk ya ini mencoba mencari lah, itu tinggal sulit nggak ini mencari model yang seperti ini gitu. Sebetulnya nggak sulit, hampir semua jenis padi bisa dipakai. Cuma nanti beda varietas itu akan beda di tingkat kepulenan, pulen dari beras itu sendiri. Kalau memang ingin mendapatkan beras seperti ini, Bapak kalau kesediaan lahan mungkin satu Indonesia ini semua produksi gabah. Hanya kan permasalahannya di proses penggilingan. Itu di proses penggilingan. Kalau ingin pesan langsung ke petani terdekat, bawa ke penggilingan itu cuma minta sekali. Gitu. Nah, cuma memang prosesnya agak ribet di awal karena otomatis gabahnya masih banyak, redimen gabahnya. Nah, itu. Tapi kalau yang nggak ingin ribet seperti itu, ingin praktis tapi masih merasakan nikmatan, tidak apa-apa. Makan nasi putih, tapi ya saya anjurkan minum inilah bekatul seduh bekatul ini dengan gula merah atau dengan madu atau sari kurma gitu. Nah, itu 1 sendok teh sehari untuk mengembalikan nutrisi yang hilang. Karena beberapa sudah bertahun-tahun kita, mungkin saya meneliti ini sudah lebih dari 5 tahun kan itu pengalaman. Kalau di tempat kami di rumah itu kalau bulan puasa itu, nah bekatul itu wajib untuk sahur. Nah, jadi makan biasa sedikit, tapi nanti minumnya ini bekatul. Itu sehari tidak ada rasa lapar dan aktivitas kita tidak berubah. Sama ya, meskipun puasa tidak puasa berarti sama aktivitas yang ke sawah pertanian itu tidak berubah. Kalau haus lumrah biasa kan, ada haus kan juga naluri ya. Tapi sampai lemas kelaparan itu enggak sih. Jadi yang kami alami seperti itu. Berarti apa? Oh, nutrisinya masuk gitu, terjaga di sebagai sini. Salah satu bukti ya bahwa nutrisinya tercukupi itu ya. Berarti dilihat dari kelelahan selama 1 hari penuh itu ya. Dia ada rasa lelah atau tidak, ketika tidak ada rasa lelah berarti bisa dikatakan nutrisi yang kita konsumsi cukup itu ya. Cukup. Ada adik saya sendiri selama puasa sudah 2 tahun ini itu ngepas musim tanam padi kedua. Itu dia kan mengendalikan traktor itu. Wah, itu kan berat. Nah, karena dia mengendalikan traktor berat dan dia sendirian, tidak ada yang gantiin itu. Itu kalau dia sahur mintanya 1 sendok makan. Bekatulnya atau pohonnya? Padahal dia dari pagi nanti pulang zuhur, setelah asar balik lagi menjelang maghrib baru pulang. Tuh, 1 bulan full ibaratnya. Dan itu kuat gitu. Saya sendiri kalau saya mungkin tidak kuat, tapi fisik masih kuat itu. Nah, itu ada bukti yang kita yang sudah kita lalui selama ini. Makanya akhirnya kita berani sih berbagi manfaat lah, seperti itu, maksud kita seperti itu. Ya, itu ya sahabat holistik terkait dengan ini ya, beras ya. Jadi memang tetap masih ada pilihan. Jadi sahabat holistik masih bisa menikmati pulennya beras putih dengan gizi, tentunya gizi dikembali lagi, gizi yang hilang itu dengan adanya penambahan bekatul. Tapi kalau memang yang pengen dengan sensasi yang berbeda ya, dengan beras yang masih agak kasar tapi rangsang gigi untuk mengunyah lebih lama, dan yang insya Allah di pencernaan juga lebih lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi, jadi lebih manfaat lagi ya. Masih ada pilihan, jadi dikembalikan lagi ke sahabat holistik sekalian. Mudah-mudahan apa yang
tadi dibahas kali ini bisa memberikan manfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap pelihara kondisi fisik dengan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.